Shalom jemaat yang terkasih, bertemu kembali di Sapaan Gembala GKI. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau hadir dan memberikan kami hikmat serta hati yang terbuka, supaya apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup ini, itulah yang kami terima dari sabdamu. Maka bersabdalah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema hari ini adalah Allah mendatangkan kebaikan. Dengan bacaan didasari dari surat Roma pasal 8 ayat 28. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih, Alkisah, ada seorang anak yang pertama kali dipercaya oleh sang ibu tercinta untuk menanak nasi bagi makan malam keluarga pada hari itu. Dan saking semangatnya, sang anak mencuci beras tersebut berkali-kali sampai jernih warnanya, lalu dia masukkan ke dalam periuk dan dia tambahkan air. Sayangnya, karena saking semangatnya, sang anak terlalu banyak menuangkan air ke dalam periuk beras itu. Lalu ditanaknya lah nasi tersebut. Namun alangkah terkejutnya ketika ia buka tutup periuknya, yang ada di dalam periuk tersebut bukanlah nasi seperti biasanya sang ibu menanak, melainkan yang ia lihat adalah gumpalan-gumpalan nasi yang terlalu lembek, yang ia tahu tidak dapat dinikmati sebagaimana biasanya mereka makan. Dan hal ini membuat sang anak sedih sekali. Dia menangis, dan kemudian sang ibu pun datang. Ibu yang penuh kasih ini kemudian mengecek ke dalam periuk tersebut. Dan tahulah sang ibu bahwa yang ditanak bukanlah menjadi nasi, tetapi sudah menjadi bubur. Melihat sang anak menangis, sang ibu tidak mau diam saja. Lalu dia pergi memotong daun bawang, lalu ayam yang sudah digorengnya tadi ia suwir-suwir menjadi potongan-potongan kecil, dan dia juga menggoreng bawang merah sampai menjadi bawang goreng. Nah, pada malam hari itu, akhirnya sang keluarga tetap dapat makan malam dengan nikmat, meskipun memang bukan menu yang sudah ditentukan, melainkan mereka sekarang menikmati bubur ayam. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ungkapan nasi telah menjadi bubur, ini kan sudah sering kita dengar. Dan ungkapan ini hendak mengungkapkan kondisi yang sudah terlanjur terjadi. Dan biasanya ungkapan ini berkonotasi negatif dan menjadi menakutkan bagi manusia. Karena fokusnya ada pada sesuatu ini sudah tidak dapat diubah seperti sebelum itu terjadi. Tetapi betulkah bahwa yang baik hanyalah ketika keadaan dapat diubah kembali seperti sedia kala? Nah, pada saat ini kita masuk ke dalam penghayatan tentang Allah itu. Allah kita menurut Roma 8 ayat 28 adalah Allah yang mengubah apa yang tidak baik menjadi kebaikan. Allah memang tidak memberikan kita kemungkinan untuk memutar waktu. Bukan itu cara main Allah. Tetapi Allah dapat memberikan kebaikan dari apa yang sudah terjadi. Nah, disinilah kita juga harus memiliki sebuah penghayatan
bahwa terkadang apa yang terbatas bagi akal pikiran kita sebagai manusia, itulah yang membatasi kita untuk bisa melihat kapasitas Allah yang tidak terbatas. Bahkan ketika ada hal-hal yang mungkin oleh karena tindakan kita seperti anak tadi, yang menyebabkan hal-hal ini berubah menjadi bubur yang kita harapkan padahal nasi. Nah, disinilah Allah hadir. Ternyata Allah tetap bisa mengubah yang sudah tadinya kita anggap buruk menjadi sesuatu yang kita tidak sangka-sangkakan. Maka pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada hal-hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, percayakah kita bahwa Allah tengah merancangkan sesuatu yang baik? Dari hal-hal yang sudah kita jalani, dari hal-hal yang bahkan kita sesali, tetapi percayakah kita bahwa Allah tengah merancangkan sesuatu yang berujung pada kebaikan kita? Dan yang kedua, sudahkah kita sungguh-sungguh menyerahkan masa depan kita di tangan Allah? Sehingga tidak ada lagi bagian dari diri kita yang hendak untuk mengendalikan situasi yang ada. Tetapi dari keberserahan dan iman kepadanya, kita betul-betul memasrahkan apa yang terjadi saat ini, supaya Allah yang 100% bekerja dan memberikan rancangan yang terbaik itu. Dan yang ketiga, bentuk iman apakah yang sudah kita nyatakan kepadanya? Jika kita beriman bahwa memang Allah bisa memberikan yang baik itu, apakah yang sudah kita lakukan? Apakah doa-doa kita sampaikan tanpa henti? Apakah usaha yang sudah kita lakukan sejauh ini akan kita teruskan sampai nanti Tuhan menggenapi segala sesuatunya? Dan masih ada banyak lain bentuk-bentuk iman yang bisa kita lakukan. Maka akhir kata, sesuai dengan kata Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa firman-Mu sudah memberikan kami sebuah penguatan bahwa hal-hal yang terjadi pada saat ini terkadang bagi kami mustahil untuk dapat menjadi kebaikan di masa depan. Maka pada saat ini kami mau belajar terus beriman, supaya kami dapat terus percaya bahwa Allah dapat mengubahkan situasi yang tidak ideal menjadi begitu indah dan luar biasa. Dan ajarkan kami Tuhan untuk dapat terus berserah penuh kepada Engkau dan terus mewujudkan bentuk iman kami, supaya Engkau tahu bahwa kami anak-anak-Mu tidak pernah memutuskan harapan bahwa Engkau begitu berkuasa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.